mengajak untuk menemui langsung para pelaku usaha. Katanya tidak ada yang berbudidaya lobster. Katanya tidak ada yang bisa membesarkan lobster. Makanya saya itu kaget. Saya tidak yakin ini kan ikan, ini kan jenis krustasea. Sama juga dengan ikan-ikan yang lain yang kita besarkan. Ternyata saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak yang ada di sini. Niat saya begitu jadi menteri, Permen 56 ini memang niatannya untuk dievaluasi. Langkahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam di masyarakat yang takut untuk diungkapkan. Ada muncul di berita saya mau mengekspor benih lobster. Mengekspor benih lobster itu hanya istilah, ada masukan. Salah satunya ekspor benihnya. Kalau memang tidak ada yang budidaya, ternyata ada. Kenapa diekspor? Saya bukan saja masuk, tapi saya tim resmi. Saya tim resmi KKP dibawa oleh kepemimpinan Pak Edi, Menteri, yang melakukan kunjungan kerja untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melakukan penandatanganan kerjasama ya dengan Oceanic Institute Hawaii Pacific University. Jadi itu yang kami lakukan. Sehingga tidak saja masuk, tapi saya tahu apa langkah-langkah yang dilakukan, kebijakan-kebijakan apa yang diperbuat, kemudian melakukan koordinasi dengan konsul jenderal di LA, kemudian di San Francisco, kemudian bertemu dengan para peneliti, profesor, doktor yang luar biasa di Ocean Institute Hawaii Pacific University. Dengan begitu maka di beberapa teman, di beberapa media juga saya sudah menjelaskan bahwa saya tahu apa yang dilakukan oleh Pak Edi terkait dengan kepergian sampai dengan pulangnya kami. Makanya ada yang bertanya kenapa harus melalui LA. Iya, karena itu kebijakan regulasi pemerintah dalam bidang penerbangan Amerika Serikat. Semua orang yang masuk di Hawaii sebagai wilayah pariwisata terhebat Amerika Serikat, maka harus melalui swab. Nah, di sana itu ada Ocean Institute Hawaii Pacific University. Jadi kami harus lewat LA. Begitu juga pulang, mereka bertanya kenapa tidak bisa langsung dari Hawaii ke Jakarta. Ya, penerbangan mereka maunya harus lewat San Francisco. Makanya kami hanya lewat saja, numpang bermalam sejenak, kemudian subuh-subuh kami sudah balik ke Jakarta. Begitu. Komunikasi tidak. Karena pada waktu beliau, saya harus menghormati juga karena ada teman-teman di situ semua, ya. Teman-teman itu bapak-bapak dari KPK. Kemudian yang kedua juga dari sisi beberapa dalam posisi seperti begitu kan, saya pribadi tidak bisa membangun komunikasi karena begitu kami masuk sudah langsung dipisahkan oleh penyidikan. Jadi saya menghargai itu, saya menghormati itu. Makanya tadi saya bilang Pak Edi juga sangat kooperatif, kemudian Bapak dan Ibu dari KPK juga menghormati Pak Edi sehingga enak. Baik. Jadi tidak digambarkan seperti seakan-akan orang itu diciduk, kemudian diborgol di jalan seperti apa, enggak. Setelah turun semua penumpang umum, kemudian Pak Menteri juga ya yang turun bersama-sama dengan kami. Saya kebetulan ketiga dari
terakhir belakang. Ya, tim kami itu saya ketiga dari terakhir belakang. Tapi begitu saya lihat di depan, sudah ada yang dipisahkan. Jadi bapak-bapak yang mau dimintai keterangan itu, termasuk dengan Pak Menteri dan Ibu, sudah ada di jalur yang tidak boleh dilewati oleh orang banyak. Nah, kami disuruh untuk terus lewat. Tapi kan saya tidak bisa jalan saja begitu tanpa saya harus menunggu beliau. Kami satu tim, apapun masalahnya yang beliau hadapi, saya harus tunggu apa keterangannya. Dan saya tidak tahu kalau itu KPK. Makanya saya kira itu protokol KKP atau petugas karantina dan lain-lain sebagainya. Nanti dari belakang kemudian mereka memberitahukan kepada saya, salah satu penyidik, bahwa kami dari KPK. Terus saya bilang, sejak jam berapa Bapak di sini? KPK apa, petugas bagaimana? Dia tunjukkan kartu tanda pengenalnya, kemudian kalau nggak salah timnya itu sudah menunjukkan surat perintahnya dan lain-lain. Sehingga ya saya senang sekali karena Pak Menteri juga begitu kooperatif. Kemudian bapak-bapak KPK itu juga memberikan cara penjelasannya dengan baik kepada Pak Menteri. Jadi pada prinsipnya saya menyadari bahwa tugas yang dilakukan oleh KPK adalah tugas negara. Demikian halnya kami dengan Pak Menteri yang baru kembali juga dalam menjalankan tugas pemerintah yang tidak lain adalah untuk menjalankan tugas-tugas negara dalam bidang kelautan dan perikanan. Saya kira itu penjelasannya.